Hai Devina, kamu lagi ngapain? Hai Sarah, aku lagi baca jurnal tentang anemia nih. Setelah aku baca jurnal, ternyata kasus anemia pada remaja putri di Indonesia masih cukup tinggi. Menurut data Riskesdas, pada tahun 2018, ada 32% remaja di Indonesia mengalami anemia, yang berarti terdapat 3-4 dari 10 remaja putri di Indonesia menderita anemia. Selain itu, prevalensi anemia di beberapa provinsi juga masih tinggi. Misalnya di Jawa Timur, terdapat sebanyak 42% remaja putrinya mengalami anemia loh. Wow, banyak juga ya. Tapi aku sendiri juga belum ngerti sih kenapa anemia bisa setinggi itu, apalagi pada remaja putri. Sebelumnya, kamu sendiri udah tahu belum anemia itu apa? Ya, aku tahunya anemia itu cuma kurang darah aja, tapi masih nggak tahu kenapa remaja putri bisa seberesiko itu terkena anemia. Sini, biar aku bantu jelasin. Jadi, seperti yang kamu ketahui, kalau anemia itu kondisi kurang darah, atau lebih tepatnya keadaan di mana terjadinya penurunan kadar hemoglobin, hematokrit, dan jumlah sel darah merah di bawah nilai normal. Nah, untuk remaja putri, batas normal hemoglobin yaitu 12 gram per desiliter. Hemoglobin butuh zat besi dalam pembentukannya, sementara remaja putri rentan kekurangan zat besi karena setiap bulannya remaja putri akan mengalami menstruasi. Menstruasi menyebabkan remaja putri kehilangan zat besi 1,3 mg per hari, sehingga apabila tidak diikuti dengan konsumsi makan yang mengandung zat besi yang cukup, maka akan terjadi kehilangan zat besi dalam darah. Zat besi yang hilang akan menyebabkan penurunan kadar hemoglobin dalam tubuh sehingga menyebabkan anemia. Jadi itulah mengapa remaja putri rentan mengalami anemia. Oh, begitu. Terus caranya kita tahu kalau kita terkena anemia apa dong? Tanda dan gejala anemia bisa disebut 5L, yaitu lesu, lemah, letih, lelah, dan lunglai. Lalu juga sering mengalami pusing, mata berkunang-kunang, bagian dalam kelopak mata bawah, bibir, lidah, kulit, dan telapak tangan menjadi pucat. Selain itu, perlu melakukan pemeriksaan kadar hemoglobin untuk memastikan apakah kita mengidap anemia atau tidak. Memangnya dampak yang terjadi kalau anemia dibiarkan terus-menerus itu apa? Dampak anemia pada remaja putri bisa menyebabkan pertumbuhan menjadi terhambat, tubuh mudah terinfeksi, dan kebugaran atau kesegaran tubuh berkurang, sehingga akan mengurangi semangat belajar dan membuat prestasi menurun. Tidak hanya itu, anemia juga memiliki dampak jangka panjang juga loh, karena nantinya remaja putri akan hamil dan memiliki anak. Remaja yang sudah menderita anemia akan mengalami anemia yang lebih parah saat hamil, karena masa hamil membutuhkan gizi yang lebih banyak lagi. Apabila tidak ditangani, maka akan berdampak buruk pada ibu dan bayinya yang akan beresiko mengalami kekurangan energi kronis saat hamil nanti. Kekurangan energi kronis pada ibu hamil anemia ini bisa meningkatkan kemungkinan melahirkan bayi berat badan lahir rendah atau BBLR dan stunting. Wow, ternyata bisa separah itu ya dampaknya. Terus gimana dong caranya mencegah anemia? Caranya dengan mengonsumsi makanan yang mengandung zat besi, contohnya makanan yang mengandung vitamin C, karena vitamin C dapat membantu penyerapan zat besi dalam tubuh, seperti tomat, brokoli, jeruk, stroberi. Selain itu juga daging, telur, ikan dan unggas, buah bit, buat pisang ambon, buat pisang emas, jus bayam, rebusan kacang panjang, dan wortel. Lalu perlu mengurangi kebiasaan minum kopi, teh, serta mengonsumsi kacang kedelai setelah makan, karena pada makanan dan minuman tersebut terdapat kandungan kafein, tanin, oksalat, fitat,
yang merupakan inhibitor atau penghambat dari penyerapan zat besi. Selain itu, dianjurkan untuk minum tablet tambah darah sebanyak 1 tablet setiap minggu. Nah, kamu sendiri sudah rutin mengonsumsi tablet tambah darah selama menstruasi belum? Aku pernah dapet sih, tapi cuma sekali saja aku konsumsinya, hehehe. Nah, itulah karena kesadaran kita sebagai remaja putri dalam upaya pencegahan anemia melalui konsumsi tablet tambah darah juga masih rendah, maka kasus anemia di Indonesia masih cukup tinggi. Sebanyak 8,3 juta dari 12,1 juta teman-teman remaja putri tidak mengonsumsi tablet tambah darah yang membuat mereka berisiko anemia. Padahal, seorang remaja putri harus meminum 52 tablet tambah darah selama setahun atau sekali seminggu per tablet tambah darah secara berkesinambungan. Wah, oke deh kalau gitu. Mulai sekarang, aku akan mengonsumsi tablet tambah darah secara rutin dan juga makan makanan yang kaya akan zat besi. Makasih ya Devina penjelasannya. Iya, sama-sama Sarah.